Jadi teman-teman, kita pernah bahas ini nggak kira-kira? Oke, baik. Saya start ya. Oke, sudah Kak. Contoh soalnya yang beda. Left mid dan right udah. Fungsi if-nya udah. Fungsi if juga udah. Oke. Oke, berarti kita langsung bahas ini aja ya. Kita langsung bahas yang lain. Oke. Yang if ini udah ya? Oke. Soal di briefing saya, di laporannya, saya belum bahas ini soalnya. Oke, kayaknya saya salah. Salah ini. Coba saya teman-teman. Salah lihat. Oke, kita bahas itu ya. Kita bahas bonus satu dan bonus 2. Oke, boleh tolong dikirim buat Nanda ke ke grup bonus satu. Oke, kira-kira kalau ini udah belum, teman-teman? Belum ya? Setahu saya ini belum, teman-teman. Oke, baik. Belum ya? Baik, betul. Ya, betul. Tapi belum. Belum kan? If ini. Coba multi if. Belum ya? Belum kan? Oke. Ya, rumus itu sebenarnya gini, teman-teman. Saya nggak tahu. Saya nggak suka buat hafalan sebenarnya. Gitu. Karena sistem pendidikan kita nggak ininya hafalan. Coba teman-teman kerjain dulu deh. Ini saya nggak tahu ya. Kemarin pas dilepas sih 90% bingung gitu. Nah, oke. Kalau kayak gini, teman-teman, ya, saya mau kasih tahu soalnya dulu deh, cara baca soalnya dulu gitu. Nah, yang pertama gini. Oke, ini artinya gini, teman-teman. Ini kita disuruh kasih nilai, teman-teman, gitu ya. Nah, kasih nilai kalau misalkan ya nilai kalkulus dia ya nilai kalkulus dia belum apa ya nilai kalkulus dia lebih besar sama dengan 85, dia bakal dapet A, teman-teman. Gitu ya. Dia bakal dapet A. Nah, em, konteksnya gini. Kak, gimana sih Kak cara cara ininya? Pertama teman-teman harus bisa matematika dulu ya. Sebenarnya gini, buat pemakaian Excel itu teman-teman bukan dihafalin rumus gitu ya. Saya nggak mau sebutin kan internasional dan sebagainya. Teman-teman, yang penting tuh di office tuh teman-teman bisa menggunakannya. Nah, bisa menggunakannya teman-teman tahu konsepnya gitu dan teman-teman juga matematikanya juga harus cukup baik setidaknya gitu atau kuantitatifnya cukup baik. Nah, oke. Oke, oke, saya kasih tahu cara oke, saya tutorin cara baca soalnya dulu deh gitu. Karena di beberapa tes gitu ya. eh, Kadang soalnya tuh hanya dengan tanda-tanda teman-teman. Oke, oke. Gini ya. Jadi teman-teman, yang pertama gini. Dia dapat A kalau nilainya lebih besar sama dengan 85. Saya mau tanya ke teman-teman dulu deh. Kalau misalkan dia dapat 86, ya.
Dia dapat 86. Kira-kira gimana teman-teman? Kalau dia dapat 86, kalau dia dapat 86, dia dapat 86. Kira-kira dia A atau apa? Betul. Kalau dia dapat 85, dia dapatnya apa? A atau B? Betul. Apa? Betul, dia dapatnya apa? Ya, tetap A, teman-teman. Kalau dia dapat 85, kalau dapat 84, dia apa? Oke, bukan E ya. 84 tuh B, teman-teman. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman bingung nih, teman-teman bikin dulu di garis bilangan. Ingat nggak dulu waktu SD, teman-teman SD, SMP, eh bahkan SMA gitu, ya. Tiga jenjang kita dapat namanya garis bilangan, teman-teman. Jadi gini ya, kalau misalkan dia dapat, oke, saya mau bikin kayak gini deh. Dia lebih besar sama dengan 85, berarti dia dapatnya A, teman-teman. Oke, dia dapatnya A. Kalau bisa dari 85. Nah, oke, cara baca kayak gini, teman-teman. Oke, tunggu, ada apa nih komennya? Oke, 4 ya. Oke, kalau misalkan dia, oke, saya kalau patah-patah digambarin ya. Biasanya join dua device. Oke, kalau dia dapatnya, oke, ini artinya di antara ya. Kalau baca kayak gini nih, ini artinya di antara teman-teman. Dia di antara 75, di mana 75-nya ikut ya, karena ada sama dengannya. Jadi 75-nya kenapa ikut sih, Kak? Karena ada sama dengannya nih. Karena sama dengannya, gitu. Nah, dia di antara 75 sampai 85, gitu ya. Dia bakalan dapat B. Oke. Nah, dia dapat 85, dia dapat A karena yang di akhir A. Oke, dia di antara 60 sampai 75, dia dapatnya C. Gini ya cara baca soalnya. Oke, kalau dia di antara lagi, lihat ya, di antara 60 dan 50, 50 dan 60, sorry, biar urut, dia dapatnya adalah D. Oke, dia baru dapat E ketika dia kurang dari 50. Oke, saya mau tanya ke teman-teman, kalau misalkan ya, jadi kalau ke kiri itu kurang ya, kanan tuh lebih gitu. Nah, kalau dia dapatnya 83, dia dapat apa? Dia dapat 83. 83 dia dapat apa, teman-teman? Dia dapat 83. Betul, gitu ya. Dapatnya B. Dia dapat 75. Dia dapat apa? Dia dapatnya 75. Dia dapat apa kira-kira kalau 75, teman-teman? 75 dia dapat apa? Betul, 75 dia dapatnya adalah B gitu ya. Karena ikut di akhiran. Kalau 74 dapat apa? 74 dia dapat apa, teman-teman? 74 C. Oke, dia dapatnya um, 60. Dia dapat apa nilainya kalau 60? Oke, betul ya. Betul, dia dapatnya C pada 60. Kalau dapat 50 dapat apa? Dapat 50.
Oke, dia dapat ya E ya. Nah, oke teman-teman. Baik, baik. Oke. Dapat E ya. Kalau dia 50 sorry. 50 dia atau E? 50 dia atau E? 50 dia atau E? Kalau lihat garis bilangan. Betul. 50 dia ya, bukan E ya. Ya, enggak. Jadi dia kalau dapat di bawah 50, dia baru tuh teman-teman. Ya, dia baru dapatnya adalah apa? E gitu. Nah, oke. Saya coba 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 praktikin dengan if ya, dengan if ini. Oke. Nah, caranya teman-teman, gimana sih kalau kita lakuin ini dengan multi if, teman-teman? Ini salah satu yang paling banyak keluar gitu. Nah, oke. Pertama gini, if kita mulai dulu dengan bilangan terbesar. Oke, bilangan terbesar itu gimana? Bilangan terbesar itu berapa tadi? Yang dideklarasikan di garis bilangan. Bilangan terbesarnya berapa? Ya, bilangan terbesarnya itu adalah, nah betul, betul. Jadi kita definisikan dulu yang terbesarnya. Ya, kalau B10 ya, atau nilai SIA ini lebih besar sama dengan 85, dia bakalan dapat A. Oke, sampai sini dulu clear kira-kira. Jadi kita deklarasikan dari yang terbesar dulu karena lebih mudah ya, karena lebih mudah gitu. Ya, nggak masalah kamu lebih kecil, cuman lebih besar itu jauh lebih mudah teman-teman. Kalau misalkan kita deklarasikan dari angka yang paling besar. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanya nggak kira-kira? Jadi kalau dia lebih besar sama dengan 85, dia dapat A. Oke, sampai sini dulu. Mungkin dari teman-teman yang lain, selain dari Kak Subani, teman-teman yang lain, ada yang mau tanya nggak? Sampai sini dulu. Jadi logika tesnya, kalau B10 lebih besar sama dengan 85, dia dapat A. Nah, value if-nya nih, gitu. Sudah titik koma spasi dulu. Atau langsung tanda kutip. Nggak. Eh, Kayova gini, spasi itu nggak ngaruh. Ada spasi di sini tuh nggak ngaruh. Ada spasi nih kayak gini nggak ngaruh gitu. Ya, ini nggak ngaruh. Spasi di sini nggak ngaruh Kayova gitu. Ya, spasi di situ nggak ngaruh. Mau langsung petik langsung boleh, mau pakai spasi juga boleh. Jadi jangan diikutin banget gitu karena Excel tuh bakalan benerin sendirinya kok. Oke, teman-teman yang lain gimana? Aman, Kak. Coba ulang, Bang. Oke. Nah, oke deh, ulang deh. Aman ya. Jadi dia dari yang paling besar, teman-teman. Ya, kan kalau nilai dia lebih besar sama dengan 85, dia bakal dapat A. Jadi nggak usah diikutin, teman-teman. Budaya nyontek, budaya ini nggak usah. Ini teman-teman sesuai dengan panduan ya. Panduan di laptopnya ya. Ya, kalau di saya titik koma, teman-teman titik koma. Kalau di saya koma, koma. Kemarin ada yang belum DM ya, Kak siapa? Yang kemarin bantuin praktek. Saya lupa, Kak Dian atau Kak siapa gitu ya. Belum DM ya. Jangan lupa di chat ya, gitu. Nah, oke. Dari sini dulu, ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Sampai sini. Aman, Kak. Aman ya. Nah, di value if-nya, ya. Yang di value if-nya, teman-teman di iniin if juga. Ya, di if juga. Jadi gini. Jadi value if-nya jangan diisi. Ditimpa dengan if. Nah, logika tesnya lanjut. Habis 85 yang terbesar berapa? Teman-teman. Kan kita udah pakai 85-nya nih. Kita kan udah lihat ya, yang ungu nih udah terdeklarasi kan. Yang ungu ini udah terdeklarasi, yang ungu ya. Yang saya warnain ungu nih udah terdeklarasi gitu ya. Ini berarti yang belum berapa? 75. Ya, gimana tandanya? Ke kanan atau ke kiri yang belum terdeklarasi kira-kira? Lihat deh di sini. Ke kanan atau ke kiri? Betul. Nah, ke kanan ya. Jadinya dia lebih besar sama dengan.
Ya. Jadi dia lebih besar sama dengan ya B10 lebih besar sama dengan 75. Dia dapetnya B. Oke, sampai sini dulu aman? Aman, Kak. Oke. Oke, baik pas ya. Baik, kalau pas kita lanjut ya. Value if false-nya diisi lagi dengan if, teman-teman. If logical test-nya apa? Ya, B10 lebih besar sama dengan 60, dia bakalan dapatnya apa? Kalau dia oke betul, dapatnya C, teman-teman, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Abis ini value if false-nya di siapa? Betul, betul. B10 lebih besar sama dengan 50, dia dapetnya D. Eh, sorry, if dulu ya. If dulu, B10 sama dengan 50, dia dapatnya D. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Kira-kira. Ada yang masih bingung nggak? Wakilin di sini. Kurang dari 60 dari wakilin di sini. Nah, kurang dari 50 ini nggak usah dideklarasikan. Langsung aja teman-teman. Karena dia terakhir, gitu. Ya, kan B10 lebih besar sama dengan 85. Kan lawan lebih besar sama dengan kemarin ya. Dia adalah lebih kecil. Nah, lebih kecil dari 50 di mana? Ya di value if false-nya. Langsung deklarasikan E-nya. Oke, klik enter, hasilnya kayak gini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini salah satu soal yang paling lama dijelasin. Biasanya sih 40 menit. Ya, tapi alhamdulillah sekarang cuma 20 menit gitu. Oke. Kalau terakhir kenapa nggak usah tulis? Gini, value if false itu lawan dari value if false itu lawan dari em, apa? Value if false itu lawan dari apa? Value if false. Value if false itu lawannya dari ini. Kak siapa? Kak masih bingung sama rumusnya. Oke. Kak Fitri apa ikut Excel lengkap nggak kira-kira? Kalau nggak ikut Excel lengkap, agak sulit emang. Nggak bisa pakai N. Kak Afisa, Kak Fitri. Jadi gini, eh apa ya? Yang di sini, ya, yang di sini, yang di logika tes ini, oke, gimana ya jelasin ya? Tunggu. Gini, kalau saya harus jelasin ulang agak panjang. Mungkin nanti saya kasih ini aja ya, saya kasih pertemuan tiga ya, waktu pertemuan bahas file latihan tiga gitu. Nah, ini teman-teman. Jadi logika tes ini kan value if
true-nya kalau dia lebih besar sama dengan 85. Jadi Kak Fitri lawan lebih besar sama dengan 85 lawannya itu gemoy. Ini lawannya adalah kurang gitu. Lawannya adalah kurang. Lawannya adalah kurang. Nah, lawan lebih besar dari sama dengan 50 itu adalah kurang dari sama dengan 50. Nah, kurang dari 50, kurang dari 50 itu bahas file latihan 3 kemarin. Kalau ini nggak bisa pakai N. Atau teman-teman tes 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 kedengeran nggak? Kedengeran ya, sorry. Ini sinyalnya agak ini. Nah, oke. Kita lanjut sampai sini pertemuan sampai sini udah ada yang mau ditanya dulu nggak kira-kira? Cuman kak cek Facebook kedua gimana? Oke. Klik sel yang kedua gimana? Diketik aja buat Kasubani. Diketik aja B10. Oke, baik. Thank you ya. Oke, kita lanjut ke sheet 2. Nah, di sheet 2 teman-teman. Oke, sorry. Ini jawabannya E ya. Nah, di sheet 2 ini pakai sum if, pakai S. Oke, sum if pakai S. Jadi gini teman-teman. Ya, contoh ya. Carilah jumlah penjualan semen di bulan Februari. Semen di Februari. Nanti saya kasih tahu cara cepatnya dengan pivot gitu ya. Semen di bulan Februari. Oke, kita ada berapa kriteria? Saya tanya, ada berapa kriteria atau berapa patokan? Domisili nama barang. Bukan, bukan. Ya, ada dua kriteria. Apa aja kriterianya? Kriterianya ada dua. Apa aja? Pertama adalah semen. Yang kedua adalah Februari, teman-teman. Ya, sum if. Berarti pakainya S ya. Kenapa pakai S? Tahu nggak? Kenapa sum if bukan sum if yang ini? Kenapa sum if yang pakai S? Tahu nggak? Kenapa pakai sum if yang pakai S? Kenapa bukan sum if biasa? Betul, betul. Karena lebih dari satu kriterianya. Betul. Sum if pakai S. Oke, sum range. Tahu nggak arti dari sum range kemarin? Masih ingat? Ini sebenarnya upgrade-an dari sum if aja sih.
Oke, gimana? Iya, betul. Range yang mau dihitung, jumlahnya range yang mau dihitung gimana? Range yang mau disamkan, sum range itu artinya range yang mau dijumlahkan. Oke, ini udah teman-teman udah keren banget nih cara baca rumusnya. Oke, cara baca panduannya. Betul, G2 sampai G9, teman-teman. Oke, thank you banget ya. Thank you banget. Ini udah keren banget, udah kece banget cara bacanya. Oke. Lanjut. Nah, kriteria range-nya berarti gimana? Ingat ya, tinggi tiap range harus sama, tingginya harus sama. Berarti 2 sampai 9. Kira-kira yang mana nih, teman-teman? Oke. Oke, baik. Betul, betul. Ya, nama barang bulan. Oke, betul. Nama nama bulan dulu ya kali ya. Oke, berarti ini adalah sini ya. Kalau misalkan kriteria range-nya adalah nama bulan dulu nih, yang ini gitu. Ya, berarti kriteria satunya apa? Kalau kriteria range satunya ini berarti kriteria satunya apa, teman-teman? Oke, betul ya. Ya, jadi teman-teman adalah kriteria satu adalah si Februarinya. Oke, berarti kriteria range duanya ya ini. Ya, nama barang. Baru teman-teman yang ini kriteria duanya adalah semen. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum saya kasih soal, nanti teman-teman kalau coba kerjain pakai rumus, nanti kita juga bahas kalau pakai pivot kayak gimana. Ya, saya tunggu kayak kemarin 2-3 menit buat soal. Di kelas digital marketing pun saya juga sama kasih teman-teman ini. Betul. Oke. Ada yang mau tanya dulu nggak? Kira-kira. Boleh tanya dari DM, boleh dari everyone. Oke, kira-kira gimana teman-teman? Ada yang mau tanya dulu? Oke, sekarang deh, saya mau tanya. Penjualan semen di bulan Januari. Coba, udah ada yang ketemu belum? Berapa? Pakai sum if tapi. Oke, ada yang udah ketemu berapa? Oke, ada yang udah ketemu berapa? Dicari dulu. Saya coba tunggu 2 menit. Nanti kita sama-sama pakai pivot. Penjualan semen di bulan Januari. Sekalian deh satu soal lagi biar 5 menit ya. Saya genapin, saya ganjilin. Penjualan semen yang lebih dari dua kuantitinya. Oke, ayo. Kalau kayak gini gimana? Penjualan semen yang lebih dari dua kuantitinya. Kira-kira kalau ditotalin berapa? Nah, kalau yang ini baru agak susah pakai pakai pivot, teman-teman. Kalau kriteria seperti ini. Bisa pakai sum if gitu. Oke. Kalau ada yang mau tanya juga boleh.
Oke, sampai sini ada yang udah ketemu belum? Ada yang kendala nggak? Kalau kendala, biar saya bantu. 50.000. Semen di Januari 50.000. Oke, siap betul. Oke, buat yang penjual semen lebih dari dua kuantitinya, udah ada yang ketemu belum? Coba Mas, apa, Mas sama Mbak Kak Subani sama Kak Nur Ani boleh di SS kirim ke chat biar teman-teman yang lain lihat. Jadi yang Februari, yang Januari dulu ya. Sum if ini bisa pakai pivot. Sum range-nya kan ini, ya. Terus kriteria range-nya misalkan saya mau yang ini, berarti kriteria satunya ini, terus kriteria range duanya ini kan, ya. Kriteria duanya adalah Januari. Oke, kriteria itu pembeda ya. Oke, betul 50.000. Nah, quality lebih dari dua. Gini teman-teman. Pertama, kriterianya apa sih teman-teman? Kuantitinya lebih dari dua. Nah dulu, semen dulu, lebih dari dua. Gini kan. Nah, kalau kayak gini lihat ya. Sum if, sum range-nya apa? Sum range-nya kan yang mau dijumlahkan. Oke, saya langsung ke semen dulu ya. Nama barangnya kan ini, kriteria range-nya. Berarti kriteria satunya adalah semen. Kriteria range duanya apa? Kriteria range duanya ini, teman-teman. Nah, kriteria duanya ya lebih besar dari dua. Jadi nanti kalau yang penjualannya cuman 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 satu kuantitinya itu nggak dihitung gitu. Nah, klik enter, hasilnya segini. Ya, totalnya 150.000. Oke, kira-kira sampai sini aman nggak? Justru biasanya yang dites yang kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman langsung kasih apa ya gampangnya? Kasih kode aja, bukan kode, tapi kasih tanda aja teman-teman. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kira-kira dari teman-teman yang lain. Oke. Kak, kalau misalkan kondisi diminta range juga caranya sama nggak? Iya, tunggu ini nggak pakai F ya? Nggak pakai F. Kak, misal kondisinya yang diminta range juga caranya sama Kak? Maksudnya diminta range juga gimana Kak, Kak Bernard? Lebih dari 2 sampai 5.
Kayak lebih dari 2 sampai 5 tandanya sih yang saya masih bingung Mas. Kalau misalkan di apa? Yang saya bingung kalau di Excel gimana? Lebih dari 2 sampai 5 gitu. Saya masih bingung di mana nih tandanya kalau misalkan ada rentangnya. Kalau ada rentangnya gitu saya masih bingung jujur. Saya nggak tahu apakah lebih dari 2 terus kurang dari 5-nya nanti kayak gini di apa? Kayak dibikin 2 kriteria gitu. Ya, saya nggak kurang tahu. Jadi saya masih cari tahu kalau direntangin gitu gitu. Oke. Oke, kita coba pakai pivot ya. Kalau pakai pivot kayak gini, teman-teman. Kalau pakai pivot kayak gini, lihat ya. Insert pivot from range. Misalkan saya mau di new worksheet, ya. Klik OK. Sorry. Oke. Ada yang nggak ini nggak kira-kira? Oke, coba ya. Oke. Nah, saya mau ya tahu penjualan bulan Januari tapi semen gitu. Gimana caranya semen di bulan Januari? Apa yang harus saya lakukan di pivotingnya? Ada yang tahu kira-kira? Oke, betul betul betul. Harga di value, oke. Oke. Ini ada yang salah nih, ada yang salah. Lihat ya. Yang benar gini, lihat. Ada yang salah tapi ada yang benar gini. Total RP di value. Ya. Harga, oke. Penjualan semen, semen tuh barang ya. Penjualan semen di bulan itu bisa kayak gini. Bisa juga kayak gini. Bebas ya. Ya, tapi saya lebih suka ditumpuk di raw kayak gini. Oke, sampai sini dulu clear nggak? Ini masih bisa difilter kalau nggak salah deh. Coba ya. Nah, bisa kan? Oke, clear ya. Nah, kalau misalkan mau difilter gini, pertama ya, mau filter barangnya, kayak gini dulu nih. Mau filter barangnya, diklik yang tanda bawah ini abu-abu. Misalkan saya mau yang semen doang, ya. Oke. Nah, misalkan mau bulannya. Kalau mau bulannya, filternya di, oke, sorry. Nah, jadi gini, kalau mau bulannya, ya, diklik dulu bulannya nih. Misalkan Februarinya nih, atau Januari, ya pokoknya diklik di bulannya. Baru teman-teman ke sini lagi. Ya, nanti bakal muncul ya. Misalkan mau semen di Januari, nanti hasilnya kayak gini. Cobain deh. Nah, ketemu kan semen di Januari. Jadi ini jauh lebih ini. Oke. Ada yang mau tanya dulu? Clear? Oke. Nah, grand total bukan. Oke, ini Kak Nur Ani. Oke, dari Kak Nur Ani ada kendala nggak kira-kira? Ini kalau nggak salah nama, barang, bulan. Ini kalau nggak salah sama-sama di kolom ya? Kalau nggak salah sama-sama di kolom ya, Kak Nur Ani. Oke, 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 baik. Nah, sampai situ dulu ada yang mau tanya nggak? Yang lebih besar dari duanya, saya lupa. Kalau pakai pivotnya gimana? Jujur saya lupa aku pakai di pivotnya. Ya, ntar kayak saya ingat saya nggak? Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita balik ke grup nanti kita ke Zoom lagi pukul 8. Kira-kira yang kedua nama barang di kolom. Oh ya. Kalau yang kedua nama barang di kolom, oke. Sebenarnya baiknya sih, nah sebenarnya sama aja ya. Caranya adalah kalau misalkan di kolomnya di sini, di centangnya. Kalau misalkan yang raw-nya di sini. Jadi sama aja. Ya, kalau numpuk sama.
Kalau sama gini, kurang lebih kayak gini. Kayak ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kira-kira dari teman-teman yang lain. Kalau yang ini kayaknya kalau bisa pakai pivot terus di filter quantity sesuai dengan keinginan. Iya. Kalau ini tahu nggak kira-kira caranya? Kalau pakai pivot, quantity sesuai keinginan tuh quantity-nya ditaruhnya di filter kali ya? Itu nggak kira-kira? Nggak, field setting yang range-nya. Saya lupa. Kalau ada range gitu. Kayak misalkan 2 sampai 5 atau 2 sampai berapa itu yang saya lupa. Ya, saya pernah bikin yang misalkan kalau umur 11 sampai 20 itu berapa orang. Oh, nah, umur 30 sampai 40 berapa orang. Nah, itu saya lupa kategori buat rumusnya gitu. Ya, ntar kalau itu namanya kan skala apa ya? Mirip kayak skala Likert gitu kan. 1 sampai 5 gitu. Nah, itu yang saya lupa caranya. Kalau pakai pivoting gitu. Oke, ada yang tahu nggak kira-kira? Sebelum kalau misalkan atau ada yang mau tanya lagi di soal bonus satu ini tentang multi if yang tadi juga boleh kok kalau misalkan mau tanyain teman-teman. Ya, kalau mau tanyain yang multi if ini juga boleh. Kayak ada yang mau ditanyain dulu nggak dari teman-teman yang lain? Oke, baik. Kalau nggak ada yang mau tanyain, kita ketemu lagi nanti di bonus 2 ya teman-teman. Ya, nanti saya kasih satu file lagi buat teman-teman bonus bonus 2 bonus 3 gitu ya. Nanti kita ketemu lagi di jam 8. Mungkin dari Nanda boleh dibantu untuk absensinya. Kalau ada pertanyaan untuk bonus satu ini. Karena buat teman-teman yang skopnya beginners, ya nggak terlalu jauh teman-teman ke ini ya, ke sini ya. Jadi nggak terlalu banyak mau buat materinya. Oke, Kak. Baik. Oke, baik. Oke, baik. Izin teman-teman, saya izin dokumentasi dulu. Kita ketemu lagi jam 8. Jangan lupa buat if and logical. Kayaknya bisa. If and logical. Oke, kita coba ya nanti ya. Kak Ayu, thank you buat ininya, sarannya. Kita coba ya nanti saran dari Kak Ayu di jam 8. Oke, saya izin screenshot dulu, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Nah, baik teman-teman, mumpung ada masih 10 menit, ya, saya akhirin pertemuan hari ini. Jangan lupa teman-teman yang ikut Excel lengkap gabung lagi jam 8 di sesi 2. Ya, jangan lupa ibadah dulu, teman-teman, buat yang muslim, ya. Dan kita ketemu lagi di jam 8, nanti mohon di-download dulu untuk filenya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Selamat malam, sampai jumpa di jam 8 malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.